Makanya mahasiswa-mahasiswi dibekali 3, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa-mahasiswi dibekali 3, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin.